berjumpa kembali bersama saya Dini di program acara Jelang Pilpres 2014. Selama 10 menit ke depan, kita akan membahas mengenai peran serta pemilih utama dalam pemilu presiden 2014. Hadir bersama saya, Saudari Irma, selaku pemilih pemula dalam pemilihan presiden 2014. Selamat siang Mbak Irma, selamat siang. Bagaimana nih kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Langsung saja ya kita ngobrol-ngobrol berbincang mengenai pemilihan presiden 2014. Ini yang hal pertama yang akan saya tanyakan, apa yang Mbak Irma ketahui tentang pemilu? Pemilu untuk saya yang pemula, kita memilih suatu calon pemimpin untuk entah daerah, kota, atau ya sekarang ini Indonesia kan, jadi pemilihan presiden legislatif. Baru pertama kali merasakan yang namanya menentukan gitu ya. Iya. Baik. Kemudian pentingnya pemilu buat Mbak Irma sendiri, khususnya pemilu presiden ini seperti apa? Bagi saya penting, soalnya kan ini 5 tahun sekali, bukannya setiap setahun sekali Iya, bisa dipilih. Jadi perkembangan negara ini kan juga menentukan setiap 5 tahun sekali. Perkembangan apa yang Mbak Irma tahu tentang pemilu 2014 khususnya ini? Artinya dari calon pasangan kah, dari isu yang lagi berkembang? Kalau perkembangannya ini lebih ke arah calon-calonnya lebih baru ya daripada tahun-tahun sebelumnya. Lebih banyak pasangan yang biasanya sama ini ternyata dikolaborasikan beda lagi gitu. Ya, koalisinya berbeda gitu. Iya. Berarti lebih menyorotnya ke pasangannya. Karakter pasangannya dari yang menurut Mbak Irma dari tahun ke tahun, maksudnya dari 5 tahun sebelumnya di tahun ini pun berbeda seperti itu. Berbeda. Antusias nggak untuk menyambut pemilihan presiden di 2014 ini? Antusias, soalnya kan calonnya beda tuh sama yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi lebih ke arah ingin menentukan yang terbaik lah buat. Seantusias apa sih Mbak Irma dalam menyambut pemilu 2014? Artinya misalkan mungkin, aku akan mempersiapkan secara mental, secara baju mungkin nanti kalau datang di TPS gitu. Oh enggak, sampai segitunya, yang lebih ke arah harus bisa cermat dalam menentukan pemimpin yang terbaik buat negara ini, kayak gitu aja. Terus jadi plus minusnya calon yang pertama ataupun calon yang kedua harus juga diketahui. Visi misinya pun harus sudah paham lah ya, sudah tamat lah ya, gitu ya. Ini kan dikatakan Mbak Irma sebagai pemilih pemula. Nah, pasti sudah mengetahui juga, tadi sudah disampaikan ada 2 kandidat dari calon presiden nantinya. Itu berarti kan sudah punya pilihan. Sudah. Apakah sudah menjadikan dorongan tersendiri untuk Mbak Irma? Oh ya, aku harus menggunakan hak pilihku nantinya di 9 Juli mendatang. Iya, pasti ke arah kalaupun kita golput kan kayaknya jangan golput ya, sayang deh. Dari tahun pertama terus sudah golput duluan itu gimana? Satu suara kan juga menentukan gitu. Oh, betul, setuju. 100% nggak akan jadi 100% kalau nggak ada 100%-nya. Berarti jadi harus milih. harus ya. Suara cuma 1, tapi Cuma kalau 1. didukung sama banyak jadi banyak loh. Oke. Ya, ini pertanyaan selanjutnya Mbak Irma. Kalau kiranya ini calon pasangan yang sudah diprediksi atau dipilih sama Mbak Irma ini, tapi ternyata nggak kepilih jadi presiden, ini seperti apa? Jangan dijawab dulu, kita tahan dulu, karena pemirsa kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini, tetap di Jelang Pilpres 2014. Kembali lagi saudara di Jelang Pilpres 2014, masih bersama saya Dini dan tentunya narasumber kita Saudari Irma atau Mbak Irma lebih akrabnya ya. Tadi pertanyaan terakhir yang sudah saya sampaikan, kalau misalkan pilihan presidennya ini ternyata tidak terpilih menjadi presiden di 5 tahun mendatang, ini bagaimana? Bukan berarti saya akan meminta Mbak Irma untuk menyampaikan tersirat kalau pilihan saya ini gitu. Bagaimana? Kan satu suara kata Mbak Irma tadi berarti, tapi ternyata satu suara ini tidak membuat calon pasangannya Mbak Irma ini, presidennya ini terpilih. Gimana? Itu kan lebih ke arah kita tetap ikut berpartisipasi lah, seperti itu. Tapi kalau memang seandainya tidak terpilih menjadi calon presiden, ya harapannya yang terpilih itu bisa membuat negara ini lebih baik lah, gitu. Jadi nggak ada kayak yang calon presiden itu kalah kan gitu. Aku nggak mau seperti ini, aku nggak mau seperti ini. Ya udah, aku udah lama seperti
Baik. Sebelumnya sebagai pemilih pemula ini apakah sudah tahu tata cara dalam mengikuti pemilu presiden khususnya? Kalau untuk tata cara pemilihan sih yang lebih ke arah formal umum aja. Kalau untuk yang Contohnya? khusus Contohnya? datang ke TPS, tapi yang sebelumnya udah dapat surat undangan seperti itu. Dan kartu pemilih ya? Ya. Terus kita datang ke TPS, kita antri dulu kan, Ya. terus kita milih, terus masukin ke bilik suara tuh, masuk ke kotak suara juga, itu kan yang pakai tinta yang biasa. Oke, tunjukkan jarimu lah ya, gitu ya. Sekarang lagi selfie. Oke, nanti berarti bakal selfie juga nih kayaknya habis nyoblos ada tinta ungunya langsung selfie. Ini gini, sebagai pemilih pemula, tidak dipungkiri Mbak Irma ini mempunyai bisa dibilang kelompok pemuda juga ya, sebagai sesama pemilih pemula. Ini saling mempengaruhi nggak? Artinya, ngapain sih kamu milih, terus nggak usah, orang nggak ngaruh juga ke kita, atau baiknya milih aja walaupun cuma satu suara gitu. Ada nggak? Maksudnya kebiasaan atau peristiwa yang terjadi di dalam kelompoknya pemilih pemula, kelompoknya sendiri Mbak Irma? Jadi seperti sih sering ada sih kalau untuk yang seumuran yang baru-baru bermula ini. Jadi kita anak muda belum tentu didengar sama yang lebih aktif, lebih tua atau lebih aktif gitu ya. Terus jadi buat apa sih kita milih? Kita juga nggak ngaruhin apa-apa, nggak bakal, suara kita juga nggak bakal didengar seperti itu. Terus yang dilakukan lebih ke arah nasihat sih. Ngingetin gitu. Iya, ngingetin. Satu suara tuh penting loh. Sekarang kalau kita 10, kita pilih yang simpel aja lah, tukar kelas atau siapa, itu aja nentuin. Dan ini yang lebih penting lagi, presiden, kenapa kita nggak mau ikut partisipasi? Oke. Pernah mendapatkan sosialisasi sebelum nantinya akan memilih nggak Mbak Irma? Artinya dari KPU daerah atau mungkin dari kelurahan atau RT RW tempat lah ya, artinya khusus pemilih pemula ini ayo sosialisasi dulu agar tidak salah, agar suaranya tersalurkan dengan baik. Pernah nggak? Kalau untuk itu dari tempat tinggal sendiri sih belum ada ya sejauh ini, tapi kalau dari sekolah waktu tahun lalu sudah ada sosialisasi. Sudah ada ya, yang waktu pemilihan legislatif yang kemarin ya. Ini masih belum ada. Nah, Dini tertarik nih, biasanya nih yang Dini tahu sebagai pemilih pemula ini rada-rada susah-susah gampang kalau untuk disuruh milih, apalagi nuangin satu suaranya gitu. Biasanya kan ada yang namanya iming-iming tersendiri. Mbak Irma pernah mengalami itu nggak? Artinya sudah jauh-jauh hari, baik legislatif ataupun nanti presiden, pemilihan presiden, pernah nggak didatangi sama kelompok tersendiri, terus disosialisasikan, pilih yang ini, terus kasih duit, tetap tersalurkan, tapi kan dengan iming-iming, pernah nggak? Yo, ini sih masih belum ya, mungkin atau karena memang belum tahu yang saya pemula, atau memang nggak ada seperti itu, atau memang ada tapi mungkin belum sampai, juga kurang tahu. Jadi sejauh ini sih belum ada, hanya dengar-dengar di TV aja, di media elektronik seperti itu ya. Banyak kan komplain ke KPU. Oke, menyikapinya gimana? Kalau nantinya pun Mbak Irma sendiri juga mengalami seperti apa? Menyikapi itu hal tersebut. Kalau seperti itu lebih ke arah enggak ya, soalnya masa contoh aja 50.000 atau 100.000 malah menghancurkan negara ini gitu loh. Padahal walaupun satu suara ya kembali lagi yang tadi. Oke, baik. Kemudian dari pemilihan presiden di tahun 2014 ini sebagai pemilih pemula, pastinya kan banyak harapan-harapan yang Mbak Irma sendiri ataupun kelompok pemula lainnya pun harapkan dari si calon presiden. Harapan apa yang Mbak Irma harapkan di pemilu presiden 2014 ini? Saya juga mewakili kelompok-kelompok pemula lah, lebih ke arah inginnya sih negara ini lebih maju lagi, bukan menjadi negara berkembang. Maksudnya bukan negara berkembang? Harusnya pengennya negara ini berkembang dong harusnya. Negara berkembang sama negara maju kan lebih ke arah inginnya negara maju dong. Oke, berarti sekarang Indonesia juga harusnya sudah negara berkembang. Oke, berarti harapannya dari pemilu ini pengennya Indonesia sebagai negara maju. Untuk harapannya ke calon presidennya, siapapun nanti yang bakal terpilih, harapannya seperti apa? Lebih kayak SDM-nya lebih dikatin, terus lebih SDM yang seperti apa? Artinya apakah harus ada
memberikan lowongan pekerjaan yang massal, pembukaan lowongan yang massal, jadi SDM-nya juga. Jadi open recruitment buat ya kayak yang baru lulusan seperti itu, jadi kan nggak terlalu banyak pengangguran juga di Indonesia seperti itu. Terus pekerja-pekerjanya juga jangan seperti mempekerjakan orang asing gitu. Jadi lebih mengembangkan SDM yang ada di Indonesia aja. Dan Mbak Irma sudah panjang lebar yang kita perbincangkan tentang peran serta pemilih pemula ini. Jadi pengen meminta Mbak Irma untuk mengajak nih sesama pemilih pemula agar ikut andil, ikut serta dalam pemilihan presiden 2014. Silakan sampaikan ajakannya. Jadi bagi pemilih pemula bukan berarti satu suara nggak menentukan loh. Satu suara sangat menentukan bagi calon presiden ke depan yang memimpin negara kita. Gak ada salahnya kita ikut menyumbang satu suara untuk negara ini. Untuk kita datang ke TPS, yuk kita nyoblos jadi pemilih cerdas. Mantap. Ada lagi? Sudah cukup. Dan pemirsa, ternyata sudah cukup banyak yang kita perbincangkan bersama Mbak Irma ini dalam tema peran serta pemilih pemula dalam Pilpres 2014. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari perbincangan ini adalah satu suara menentukan 5 tahun ke depan. Jadilah pemilih yang cerdas untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Akhir kata Dini pamit dalam program Jelang Pilpres 2014. Kita berjumpa kembali di 5 tahun mendatang di pemilihan presiden 2019.